Namun, krap, Parjo terbelalak tatkala kakinya tak bisa digerakkan seperti dipegang oleh tangan yang amat sangat dingin. Ia refleks menoleh dan benar saja ada tangan tanpa pemilik sedang memegangi kaki Parjo. Gerugo. Cerita ini ditulis oleh @gumbalwe. Linknya ada di deskripsi. Di follow ya. Banyak cerita seram di sana. Apakah kamu tahu tempatmu yang kamu pijak sekarang, tempat yang sekarang ramai, dulu mencekamnya seperti apa? Jadi ini adalah kejadian yang cukup lama di desaku. Mungkin dari kalian pernah dengar istilah pencuri ninja atau perampok pada zaman dahulu, khususnya di Pulau Jawa bagian timur. Kenapa kali ini harus saya ceritakan? Karena kemarin malam saya bersama warga-warga yang lain sedang berjaga karena kali ini emang lagi musimnya maling. Dan ada salah satu warga yang bisa dikatakan cukup dituakan di sini bercerita mengenai kisah yang saya rasa cukup sadis dan menakutkan. Dan itu terjadi di desaku, tempatnya di depan rumahku yang dulu. Di daerah sini hanya ladang, rimbun, dan beberapa ilalang yang lebat. Oke, jadi zaman dahulu itu di sini marak sekali dengan namanya pencurian dan perampokan dengan berbagai macam, seperti dengan pakaian yang serba hitam dengan ditutup mukanya hingga terlihat hanya kedua matanya saja. Dan kebanyakan warga menyebutnya ninja. Tandanya jika ada seorang kecurian atau dirampok, pasti ada kentongan yang keras disertai teriakan, "Ninja, ninja, ninja!" Seketika banyak warga berkumpul membawa obor, parang, tombak, bambu, dan juga sebagaimana memburu perampok itu. Tapi sayang sekali, sosok itu selalu menghilang di antara pepohonan bambu dan pernah ada yang melihat secara langsung perampok tersebut melompat dari rumah ke rumah lain di wuwungan atau bumbungan rumah warga. Malam itu hujan cukup deras, sekali gemuruh petir saling bersautan. Dari salah satu rumah yang dikatakan cukup sederhana saat itu, masih menyala lentera yang digantung di dinding yang hanya terbuat dari anyaman bambu itu. Di sana nampak duduk seorang menggunakan sarung yang dia kalungkan di badannya sambil mencari frekuensi yang pas di radionya. "Pak, kok dereng tilem? Kok belum tidur, Pak?" tanya Yuwono. "Alah, sik lah, disi wae. Bapak mari ke arep ronda. Tapi kok yo terus men ya udah nih." "Alah, sebentar dulu ya nak. Duluan saja tidur ya. Bapak soalnya habis ini mau ronda. Tapi kok hujan deras banget ya," keluh Parjo saat terus memutar-mutar tombol pencarian frekuensi radio. "Ya sudah Pak, mari ya, diminum dulu," katanya sambil memberikan secangkir seng di meja di mana Pak Ijo masih duduk. Ucap Parjo kemudian mengambil kopi itu dan diseduh perlahan dan kemudian meneguknya sedikit demi sedikit. "Sekarang nakutin ya mas, musimnya musim ninja," ucap Warni yang kemudian duduk di sebelah Parjo. "Alah, lah iya toh. Lagian kalau rumah kita juga nggak bakalan dicuri jane dek ya. Lah wong kita orang miskin, paling cuma ada sapi satu itu di belakang. Terus itu aja kurus." "Ya yang dicuri pasti yang banyak duit lah Kang." Tapi mas kan yo joko-joko toh." "Iya juga sih." "Ya udah dek, gini aja. Biar desa kita aman dan juga yang melindungi orang-orang yang kaya-kaya itu,
Walaupun saya yakin gak ada timbal baliknya sama sekali buat kita. Ya anggap saja ini buat kepentingan desa juga, Mas, ucap Warni, kemudian berdiri menjauhi Parjo. Aku mau tidur dulu ya, Mas. Ya udah Dek, silakan. Tak berselang lama, terdengar tak jauh dari rumah Parjo bunyi kentongan yang dipukul secara keras dan cepat, sampai terdengar teriakan yang tidak asing bagi mereka di rumah. Parjo bersigap mengambil parangnya yang ditaruh di sela-sela anyaman bambu. Mas Ninja, Mas Ninja itu, tanya Warni ketakutan dari dalam rumah. Ya udah Dek, di rumah aja kamu ya, jaga Yuwono, jawab Parjo sambil memberikan belati dengan ada ukiran aksara Jawa. Ya sudah, aku keluar dulu ya Dek. Parjo pun lantas keluar rumah. Rupanya di sana sudah ada beberapa warga desa yang sudah bersiap dengan obornya dan senjata mereka tentunya. Parjo pun langsung mengikuti rombongan itu dan menuju ke sumber suara yang tadi dibuat terhenyak kaget. Untungnya cuaca malam saat itu hujan sudah reda, meninggalkan kubangan air di jalan yang saat itu masih makadam dan beberapa jalan yang masih tanah. Gimana ini Pak? Sudah ketemu? Tanya seorang warga. Di sana Pak, lari ke sana, ke utara. Salah seorang warga, sekejap warga pun langsung pergi ke utara mencari perampok itu. Oh, rumahnya siapa sih yang dirampok itu? Tanya Parjo penasaran. Omae Pak Kariyo Bejo, Mas. Rumahnya Pak Karo Bejo, ucap salah satu warga menjawab pertanyaan Parjo. Wah, orang kaya itu. Warga itu kemudian mengangguk. Tapi mengapa orangnya ya? Tanya Mas Parjo penasaran. Terus gimana orangnya Mas? Gak apa-apa kan? Orangnya sih gak apa-apa. Katanya tadi lari waktu mau dibacok, terus ketemu warga, akhirnya rampok itu kabur, jawab salah satu warga di sana. Dan kali ini tak hanya warga, namun seluruh warga melihat sesosok orang berpakaian hitam sedang berlari ke utara. Jumlahnya ada 2 orang. Warga semakin geram dan melempar mereka dengan batu. Dan anehnya, kedua rampok itu lenyap menghilang. Warga pun berlari mendekat mencari di sekitar lenyapnya 2 ninja itu. Namun mereka tidak menemukan apa-apa selain bercak darah tempat di mana ninja itu berdiri. Karena dirasa hampir 1 jam mereka mencari, namun tidak ada seorang pun yang dapat mereka temukan. Akhirnya mereka semua kembali, namun ke rumah korban. Sesampingnya di sana, ada yang masih terjaga di sekitar, saling bertanya dan ada yang langsung menanyakan ke korban. Gimana Pak De, keadaannya? Gak apa-apa, alhamdulillah. Gak ada yang hilang, tapi ya kegores dikit ini Pak. Jadi malam hari itu tidak ada yang kehilangan apa-apa. Setelah sebelumnya ada yang pernah kebobolan hingga 300 juta dan perhiasan. Akhirnya mereka kembali berkeliling sekaligus menjaga desa. Hingga jam 3-4 pagi mereka baru saja kembali ke rumah masing-masing. Dek, sapa Parjo dari luar pintu. Kemudian Warni, istrinya, membuka pintu. Gimana Mas? Tanya Warni penasaran sambil melihat dari bawah sampai atas tubuhnya. Oh, gak kekuper, gak bisa dikejar seperti biasa, musnah dan hilang, jawabnya. Yang kemudian menaruh parangnya di atas sambil mencuci sepatu broknya yang sudah dipenuhi dengan lumpur akibat pencarian malam itu. Ya sudah Mas, gak apa-apa, Mas kayak mandi, aku buatkan kopi, ucap Warni. Kemudian ia menuju dapur, sedangkan Parjo menuju ke kamar mandi yang terpisah dengan rumahnya. Lebih tepatnya berada di belakang rumah, di sebelah kiri kandang sapi mereka. Setelah mandi, Parjo pun masuk ke dalam rumah, kembali menyalakan radionya dan mulai melinting rokok yang dia wadahi di plastik bekas. Kemudian Parjo menceritakan kejadian itu ke istrinya. Sontak istrinya kaget dan nampak dari raut mukanya ia seperti sedang ingin mengutarakan sesuatu, namun ia tahan. Ada apa tuh Dek? Kok diem?
Gini mas, jawab Warni sedikit ketakutan. Ada apa tuh dek? Tanya Pak Parjo agak tegas. Semalam aku dengar suara orang mas minta tolong di belakang rumah. Tapi nggak aku bukakan pintu, aku takut, terang Warni. Sontak Parjo saat itu pergi ke belakang disusul Warni. Di mana kamu mendengar suara itu dek? Tanya Parjo. Di sekitar sana mas, di sekitar, yaitu di situ. Dan berusaha tak ketinggalan sesuatu apapun. Parjo kaget tatkala melihat bercak darah yang bisa dibilang cukup banyak di situ. Namun darah itu hanya berada di satu titik itu saja. Tidak ada tanda-tanda bercak darah lain di sana. Dek, iki getih anyar. Ini darah baru dek, ucap Parjo. Dan seketika Warni ikut shock melihat bercak darah itu. Gimana mas? Siapa? Aku kok takut jadi. Gimana mas? Kata Warni mendekat ke Parjo. Ya sudah, gak apa-apa. Ini sepertinya ya rampok kemarin. Tapi gak apa-apa. Kenapa sampai harus minta tolong ya? Bukannya hal itu malah bikin perkataan Parjo terpotong tatkala ada seorang di depan sedang memanggil namanya dan juga Warni istrinya. Mereka pun langsung ke depan dan membuka pintu kayu rumah mereka. Dekarsi, wonten opo? Paman Karsi, ada apa paman? Tanya Parjo sembari mendekat orang yang memakai blangkon berwarna coklat itu. Ganggu nggak ini? Tanya Karsi sambil tertawa kecil. Nggak apa-apa. Masuk saja dulu ya. Nggak usah. Dikene kopi. Aku mek dilu iki. Wah, nggak perlu dibikinin kopi. Soalnya ini saya cuma sebentar, kata Karsi ke Warni yang saat itu memang berada di dapur. Nanti habis maghrib aku undang ke rumahnya ya. Ada hajatan di sana. Ajak juga anak dan istrimu sekalian. Wah, iya ya Pak De, nanti saya ke sana ya. Kemudian Karsi pun langsung berpamitan untuk langsung mengabari ke tetangga yang lain. Parjo pun mengangguk kemudian masuk ke dalam dan menutup kembali pintunya. Ia menceritakan hal itu ke istrinya. Wah, alhamdulillah mas, rezeki. Nanti habis maghrib kan? Parjo pun mengangguk. Tak terasa hari sudah siang. Parjo bersiap memakai pakaian lusuhnya untuk mencari rumput. Ayo cari rumput. Juwono pun menjawab. Ya pak, ayo. Mereka berdua pergi dan mencari rumput untuk pakan ternaknya. Sedangkan Warni berada di rumah mengurusi urusan di rumah mereka. Hari pun berjalan begitu cepat dan tak terasa sudah menjelang jam 4. Dan nampaknya mereka berdua sudah cukup mencari rumputnya. Ayo mulai. Ayo pulang. Sudah jam segini, kata Parjo. Sontak Yuwono pun mengikuti sambil memangkul rumput yang ia kumpulkan. Sesekali mereka berdua istirahat di jalan dan kemudian melanjutkan lagi perjalanan pulang mereka. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seseorang yang berpakaian harusnya tidak cocok jika dipakai di ladang. Loh, Mas Suyut, apa kok neng kene? Tanya Parjo ke orang yang sepertinya sibuk mencari sesuatu. Hah? Parjo? Kaget aku Jo. Tak kirain siapa? Jawab Suyit setengah kaget. Oh alah, Mas toh. Gimana? Kok sampai sini? Tanya Parjo. Wah, kan biasanya aku cari rumput. Cuma pas cari rumput gak pernah aku pakai. Kok pas kemarin aku pakai terus jatuh. Aku gak sadar. Sadar-sadar sudah pas di rumah, terang Suyit sambil terus mencari di rerumputan hijau menggunakan bantuan ranting. Oh, ya sudah mas, saya pulang dulu ya. Suyit pun mengangguk. Kemudian Parjo melanjutkan lagi perjalanan pulang dan tentu saja dengan Yuwono. Namun saat itu Parjo menangkap sesuatu yang aneh dari Yuwono. Ada apa Tole? Dari tadi sampai rumah kok diem saja, capek? Tanya Parjo pelan. Enggak bapak, enggak apa-apa kok. Parjo pun mencoba berpikir baik. Mungkin anak lelah
dan malu untuk mengakuinya. Lantas Parjo pun langsung memberi makan sapinya yang kurus itu. "Ya udah nak, cepetan mandi sana." "Nggih Pak, nggih," jawab Yuwono, kemudian pergi ke kamar mandi, sedangkan Parjo masih memberikan makanan ternaknya. Tak terasa hari sudah malam, lebih tepatnya setelah maghrib. Parjo, Warni, dan Yuwono sudah siap pergi menuju rumah Yuponinten. Sesampai di sana ternyata cukup banyak warga, khususnya warga di sekitar yang sudah berada di sana lebih dulu. Warni bergabung dengan wanita-wanita lain di dapur, sedangkan Yuwono bertemu dengan teman sebayanya. "Wah, sudah lama tadi ya Jo?" tanya Tarji dan teman Parjo. "Baru saja sama anak istri ya?" jawab Parjo. "Oh, anak istrimu kemana?" tanya Parjo balik. "Anak istri lagi sakit panas dan istriku nemenin di rumah, jadi aku sendiri ke sini." "Wah, desa kita ini beneran gak aman ya?" ucap Tarji tiba-tiba. "Iya, terlihat nyata aja banyak kasus perampokan," jawab Parjo sambil duduk di kursi plastik hijau. "Omae Pak Bejo wingi kemarin disatroni rumah Bejo yang kaya itu loh." "Ya, tapi mungkin karma juga," terang Tarji. "Hah? Iya sih, mudanya Pak Bejo ya berandalan juga kan, mau mencuri juga, tapi kok ya nggak ada yang hilang ya barangnya." "Iya, saya dulu juga dengar Pak Bejo kan pondahan dari utara gunung kan, dan katanya larinya maling semalam juga dari dulu juga selalu ke utara." "Oh iya ya, kok bisa begitu? Soalnya sekarang kita harus jaga-jaga di pos, lagi rawan maling ini. Kemarin ada yang kemalingan 10 juta dan handphone. Walaupun beda desa, cuma deket banget dengan desa kita, jadi ini giliran jaga-jaga juga kan." "Ya udahlah, ya kita tetap harus jaga-jaga. Masa sih orangnya ada hubungannya sama yang kemalingan kemarin?" tanya Parjo pelan. Ya mungkin," jawab Tarji sambil menghidupkan rokok yang ia pegang. Mereka pun mengakhiri perbincangan itu karena orang yang mereka bicarakan berada di depan mereka, sedang berbincang dengan Suyit dan beberapa orang lainnya. "Oh iyo, besok waktunya jaga RT-nya kita kan?" tanya Parjo dan Tarji. Tarji pun mengangguk sambil mengembuskan asap rokoknya ke atas. Tak lama kemudian Suyit mendekati mereka berdua dan ikut ngobrol bersama mereka. Wah, sepertinya enak banget ini," kata Suyit sambil melemparkan senyuman ke Parjo dan Tarji. Parjo pun tersenyum. Sini mas, sini duduk," ucap Parjo. Suyit pun duduk di sebelah dan mengambil rokok tanpa merek yang ditaruh di gelas-gelas meja. Ya udah ketemu gitu cincinnya," kata Parjo. Suyit pun menoleh ke cincin perak yang dia pakai di jari manisnya. "Wah, iya, kemarin sudah ketemu," kata Pak Suyit singkat. Besok kita jaga kan? Gabung antara RT 22 sama 23. "Oh iya ya, besok kita jaga." "Wah, ya sudah, biar desa kita akhir-akhir ini kan juga gak aman, biar semuanya juga menjadi lebih aman lagi," kata Suyit. "Loh, iya mas, aku ya sakjane mikir ono opo jene kok iso koyo ngene. Saya juga mikir mas, kenapa kok bisa seperti ini? Salah koyoke nek ninja. Kudu wong biasa, meski duwe ajian, wong tau dibacok nggae celurit, tapi koyok tembus. Sepertinya bukan ninja mas, bukan orang biasa, pasti memiliki ilmu tuh orang. Wong pernah dibacok pakai celurit, tapi sepertinya tembus begitu," terang Tarji. "Hah? Beneran? Paling yang bacok mabuk paling. Siapa yang bacok?" tanya Suyit. "Bolo mas, orang RT 25 yang terkenal preman itu loh," tanya Tarji serius. Suyit pun mengangguk dan seolah berpikir tanpa mengutarakan pendapat dan jawaban apapun. Pembicaraan ketiganya pun berakhir karena pada saat itu acara dimulai. Singkat cerita, acara di rumah Yuponinten pun berakhir. Warga pun segera beranjak pergi ke rumah masing-masing.
Parjo pun pulang bersama anak dan istrinya. Tiba-tiba di jembatan penghubung Parjo mencium aroma yang tidak asing di hidungnya. Koyok menyan yo dek, batinnya. Lantas mata Parjo pun melirik ke pojok jembatan itu. Dan benar saja terdapat sesajen yang masih amat sangat bau. Itu pak, itu. Yuwono tiba-tiba menunjuk arah sesuatu. Ah, itu sajen nih le. Ah, nggak tahu pak. Siapa yang masang? Biasanya nggak pernah ada sesajen di Suruhan kayak gini. Mungkin orang izin akan ngapain gitu kali mas, imbuh Warni, istrinya. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka sampai di rumah mereka. Ya udah le, ndang kek bobok. Kamu sekalian dek, timpal Parji kepada Warni. Mereka berdua pun mengangguk. Sedangkan Parjo keluar ke teras, duduk di kursi kayu sambil menyalakan rokok yang ia linting. Malam semakin larut, udara pun mulai menampakkan rasa dingin yang menusuk tubuh. Kesunyian malam itu bergabung dengan dinginnya malam, tapi masih ada cahaya bulan sehingga masih bisa terlihat jalan dan pekarangan depan rumah Parjo. Terlihat dari jauh beberapa orang lewat, tentu saja mereka melakukan kegiatan jaga desa. Karena suasana yang masih belum kondusif, Parji masih diam di sana menikmati hisapan demi hisapan sebatang rokok miliknya. Hingga dia tersadar ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Biasanya kabut akan muncul setelah hujan yang tidak begitu deras. Namun kali ini meskipun terang kabut pun muncul walaupun tidak pekat. Hingga akhirnya dia melihat seseorang memakai baju hitam, serba hitam, tengah berdiri di pekarangan depan rumahnya. Awalnya tidak ada yang aneh sampai ia melihat kepala sosok itu tengah menghadap ke atas. Tapi menghadapnya itu tidak normal. Parjo memukuskan pandangan dan entah itu apa. Kebetulan cahaya bulan itu mengenai sosok tersebut dan terlihat, benar-benar sangat terlihat. Kepala sosok itu hampir putus sehingga kepala itu mendongak ke atas. Sosok itu masih terdiam di sana. Parjo yang melihat kejadian itu secara nyata seperti tidak percaya. Keringat dinginnya pun keluar, kaki tangannya gemetar dan ia refleks langsung melompat dari tempat duduknya dan tak mempedulikan satu set rokok lintingannya dan langsung saja berlari menuju dalam rumah dan menutup pintunya rapat-rapat. Tenggorokan dia langsung terasa kering hingga ia tak mampu berucap apa-apa. Ditambah ia melihat darah yang keluar dari leher sosok itu. Walaupun dia masih hidup, tapi dengan kondisi itu gak mungkin seorang bisa hidup. Tapi begitu yang ada di pikiran Parjo malam itu. Kemudian ia melihat dari sela-sela tembok miliknya. Sosok itu masih berdiam di sana hingga beberapa detik kemudian sosok itu hilang bersama kabut yang mulai pergi dari tempat itu. Parjo pun mengatur nafasnya agar lebih tenang. Lebih tenang lagi dan lebih tenang lagi. Ia membalikkan badannya bermaksud menuju ke kamar menyusul Warni dan Yuwono. Tapi ada sesuatu yang mengganggunya. Parjo mendengar suara jelas, seseorang yang sedang gerugoh. Suara itu amat sangat jelas, raman seperti orang kesakitan. Suara itu berasal dari tepat di balik pintu depan. Parjo tak berani menoleh ke belakang. Ia tetap melangkah pelan menuju kamar Warni dan Yuwono. Namun suara itu masih benar-benar terdengar dan kali ini semakin keras, seperti orang sedang amat sangat kesakitan. Parjo mencoba tak mempedulikannya. Namun krap, Parjo terbelalak tatkala kakinya tak bisa digerakkan seperti dipegang oleh tangan yang amat sangat dingin. Ia refleks menoleh dan benar saja ada tangan tanpa pemilik sedang memegangi kaki Parjo. Sontak Parjo teriak, namun teriakan itu sama sekali tak muncul. Parjo mencoba melepas, namun pegangannya semakin kuat dan semakin kuat hingga Parjo merasa kesakitan. Hingga tak terasa kesadaran semakin hilang dan gelap. Tak lama kemudian ia mendengar ada suara yang memanggil namanya. Pelan awalnya, namun lama-kelamaan semakin terdengar jelas.
Ia seketika membuka mata, refleks terbangun, melihat berbagai arah. Ia melihat istri dan anaknya didampingi di sampingnya dan terlihat begitu panik. Parjo pun melihat ke sekeliling. Ia berada di kamarnya. Astaga, kenapa mas kamu? Kenapa? Tanya istrinya panik sambil mengeluarkan air mata. Hah? Opo? Aku? Kenapa aku? Tanya Parjo penuh tanda tanya. Anaknya hanya bisa terdiam di sampingnya sambil sesekali melihat ke arah ibunya. Parjo terdiam sejenak, mencoba mengingat kembali peristiwa yang menimpanya sebelum ia pingsan. Siapa yang bawa aku ke sini? Tadi malam kamu berjalan sendiri ke kamar, mas. Kemudian terus beberapa detik kemudian kamu kejang, terang warni sambil menyeka air matanya. Parjo pun terdiam berpikir. Ia jelas yakin bahwa ia merasa seperti orang yang kehilangan kesadaran dan bangun-bangun sudah berada di kamar, dan istrinya tidak mungkin berbohong juga. Lantas ia membuka selimut lorengnya dan ia melihat kakinya. Dek, lihatan, ucap Parjo agak meninggikan nada suaranya. Karena saat itu ia kaget, apa yang ia alami memang benar-benar ada. Ada bekas tangan memegang kakinya, warnanya semu merah melekat di kakinya. Astagfirullahaladzim, ini apa mas? Tanya Warni, kaget bercampur ketakutan. Bahkan Yuwono langsung lompat dan berdiam di belakang ibunya. Mereka melihat bekas cengkraman tangan di kaki Parjo. Aku juga nggak tahu dek ini apa. Namun setelah beberapa saat Parjo menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya. Tak lama kemudian suara pintu rumah mereka diketok dari depan. Siapa mas? Tanya Warni pelan. Dia mau dulu dek, bisik Parjo kepada Warni. Ketokan itu berhenti. Kemudian pintu terketok lagi beberapa kali dan jauh lebih keras, membuat Warni dan Yuwono takut. Parjo memberanikan diri. Ia mengambil parangnya di sela-sela tembok anyaman bambu dan berjalan mendekat ke arah pintu. Parjo! Suara itu terdengar jelas berasal dari luar, dan suara itu tidak asing bagi Parjo, sehingga ia menyarungkan kembali parangnya. Ono apa Pakji? Tanya Parjo sambil membuka pintu. Ayo ikut. Ada rame-rame di pelataran. Ada maling ketangkep. Ayo ikut. Di perempatan ada maling yang tertangkap tuh, ucap Tarji sambil membawa obor di tangan kirinya. Hah? Ya, sebentar ya, saya tak ambil sarung dulu, ucapnya. Lantas mereka berdua langsung menuju ke perempatan yang jaraknya kurang lebih saat itu tidak cukup jauh dari rumahnya. Parjo nampak melihat banyak orang yang berkumpul di sana dan ada satu orang yang diikat di pohon ceri saat itu. Orangnya nampak lusuh dan sesekali tertawa cekikikan. Ada apa ini? Ada apa? Tanya Parjo heran. Ini mas, malingnya ketangkep. Langsung pura-pura gila dianya. Beberapa dari warga melayangkan kepalan tangan tepat di wajah orang yang terikat di situ, sampai wajahnya penuh luka dan memar. Kok tahu kalau ini malingnya? Tanya Parjo. Kemudian di belakang Parjo seorang memegang pundaknya. Mbah Bejo yang memergokinya, Jo. Suyit, batin Parjo sambil menoleh ke arah Suyit yang saat itu berada di belakang Parjo. Lah kok bisa Bejo? Tanya Parjo. Suyit menghela nafas. Aku juga nggak tahu. Tapi katanya maling ini masuk ke rumah RT 25 mau ngambil emas-emasannya, terang Suyit. Saat itu Linmas yang berjaga di desa itu kebetulan berada di situ juga. Daripada maling itu meregang nyawa, akhirnya beberapa linmas maling itu dibawa ke perbatasan desa, ditaruh di sana, dijaga linmas dari tiap RT. Kemudian esok pagi baru saja dibawa ke kepolisian. Karena pada zaman dahulu belum ada handphone di desa, jadi harus serba manual. Nah, setelah kasus ini beberapa hari setelahnya, desa menjadi kondusif walau kegiatan ronda selalu dijaga hingga larut malam. Tetapi pada hari Kamis malam giliran Parjo, Tarji dan beberapa warga menjaga. Malam itu entah apa Parjo saja atau semuanya merasakan bahwa malam itu beda sekali. Hawanya dan semuanya
seperti dingin menusuk, aura sepi yang mencekam, dan sesekali anjing liar menggonggong menunjukkan eksistensi mereka. Nampak Parjo dan Tarji serta beberapa warga sedang menghidupkan api unggun di perempatan yang menghubungkan antara 4 RT di desa itu. "Beh, hawanya kok kayak gini banget ya, Lek?" ucap seorang warga kepada Parjo. "Iya, gak tahu nih, tumben kok begini amat." Mereka pun bercengkrama sambil membakar singkong. Hingga jam menunjukkan setengah 12 malam, saatnya bagi mereka untuk mengecek tiap jalan. Namun saat itu yang tidak ikut dan berjaga dekat ambil itu namanya Parjo. Ya, Parjo dan Tarji. Sisanya berjalan membawa obor dan mengecek ke sekitar, bahkan jaraknya yang lumayan jauh dari titik kumpul tuh. "Aku kok masih heran sama ceritanya Pak Bejo ya, Mas?" tiba-tiba ucap Parjo kepada Tarji. Tarji pun menoleh ke kanan dan ke kiri. Dirasa sepi dan tinggal mereka berdua. Tarji mulai mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dari awal. Ia tahan-tahan. "Aku dapat kabar, Jo, dari orang-orang kalau..." Sekian dulu ya ceritanya, nanti dilanjut. Terima kasih. Jangan lupa di follow @gumbalw. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih ya.